Saya ajak kita membuka Alkitab kita di dalam Zakaria pasalnya yang keempat. Zakaria pasalnya yang keempat, ayatnya yang keenam. Nanti Bapak Ibu boleh baca keseluruhannya, tapi mulai dari ayat 6 sampai ayatnya yang ke-10. Kita baca ada 5 ayat. Sekali lagi Zakaria pasal 4 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kalau sudah kita baca bersama-sama Bapak Ibu, 3 ya. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku demikian, tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan di tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Amin. Ayatnya yang ke-6 saya ulangi sekali lagi. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Sebuah lagu lama bilang begini, bukan gagah, bukan kuat, tapi rohku, kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu dipindahkan, gunung ini dipindahkan oleh rohku, kata Tuhan. Dan di sini dia berkata, bukan dengan kekuatan, bukan oleh gagah, tetapi semuanya dikerjakan oleh roh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan ini datang kepada disampaikan di sini dikatakan kepada Zerubabel. Zerubabel ini adalah seorang utusan atau seorang bupati yang ditempatkan oleh Raja Babel di Yehuda. Ya, itu nanti Bapak Ibu boleh baca nanti di dalam Ezra, ya, di dalam kitab Ezra. Jadi Zakaria, Hagai ini sezaman dengan Zerubabel ini, juga sezaman dengan Ezra. Ya, ketika pembangunan bait Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di sini dikatakan Tuhan berkata bukan oleh karena gagah, bukan karena kekuatan, tetapi oleh karena rohku, kata Tuhan. Kenapa firman Tuhan ini disampaikan? Kenapa Tuhan berfirman seperti ini kepada Zerubabel, Bapak Ibu? Karena pada masa itu tugas Zerubabel adalah dia memimpin pembangunan rumah Tuhan. Ya, kita batasi Zakaria ini, kita akan lihat sebentar ke kitab Ezra. Ezra pasalnya yang ke-5. Ayatnya yang kedua. Ezra pasal 5 ayat yang kedua, walaupun nanti Bapak Ibu boleh baca mulai dari pasalnya yang keempat. Di situ dikatakan pada waktu itu mulailah Zerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yosadak membangun rumah Allah yang di Yerusalem. Mereka didampingi dan dibantu oleh nabi-nabi Allah. Oleh nabi-nabi Allah. Jadi di dalamnya ada Nabi Zakaria, ada Nabi Hagai juga menemani, dan juga ada Ezra, ya Bapak Ibu, untuk menemani dari Zerubabel untuk membangun bait Allah, untuk membangun mesbah. Ya, mereka adalah orang-orang yang pulang dari pembuangan, dan Zerubabel ini ditugaskan oleh Tuhan untuk membangun mesbah dan membangun rumah Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, pembangunan ini ditentang oleh orang-orang Yehuda yang tidak ikut di dalam pembuangan. Ini misalnya kita baca di dalam pasalnya yang ke-3, ya, dari Ezra itu pasal 3 ayatnya yang ketiga.
Mereka mendirikan mezbah itu di tempatnya semula. Sungguh pun mereka ketakutan terhadap penduduk negeri. Lalu mereka mempersembahkan di atasnya korban bakaran kepada Tuhan. Korban bakaran waktu pagi dan waktu petang. Jadi Bapak Ibu, pada saat itu ketika mereka membangun bait Allah ini, ketika mereka membangun ulang bait Allah yang telah dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar, Zerubabel dan juga orang-orang Yehuda yang pulang dari Babel, pulang ke Israel, ke Yerusalem, yang ditugaskan oleh raja untuk membangun kembali bait Allah, mereka mengalami tantangan, mereka mengalami hambatan, mereka mengalami gangguan dari orang-orang yang sebelumnya ada di situ, dan orang-orang Yehuda dan termasuk Zerubabel ini, mereka merasa takut oleh orang-orang itu. Dalam saat itulah, dalam ketakutan itulah, dalam situasi seperti itulah, Tuhan berfirman kepada Zerubabel dan orang-orang Yehuda, bukan oleh kuat dan bukan oleh gagah, bukan karena keperkasaanmu Zerubabel, bukan karena keperkasaanmu hai orang-orang Yehuda, kalian dapat membangun rumah ini, tetapi semuanya oleh karena Rohku, kata Tuhan. Dan sampai akhirnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pembangunan ini sampai selesai, semua oleh karena kasih Tuhan. Meskipun sepanjang pembangunannya ini akan terganggu, ini diganggu oleh banyak orang. Jadi mulai dari Ezra sampai Nehemia, juga nanti pembangunan ini terus berjalan. Kenapa pembangunan ini lama? Karena gangguan dari orang-orang sekitar. Tetapi oleh pertolongan Tuhan, pembangunan itu selesai juga. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya yakin pembangunan dan pekerjaan Tuhan di tempat ini juga dimulai bukan dengan situasi yang mudah, tetapi semuanya mengalami tantangan, mengalami persoalan-persoalan, bukan mudah. Mungkin mengalami hambatan-hambatan, tetapi sampai hari ini kita bersyukur kalau pelayanan di tempat ini sampai hari ini terus ada, semua karena kasih Tuhan. Amin. Pekerjaan Tuhan di tempat ini tidak mudah. Tidak mudah. Tapi semuanya oleh karena anugerah Tuhan tetap ada sampai hari ini. Tantangannya ada datang dari luar, ada yang dari dalam. Yang dari luar sudah pasti, yang tidak setuju dengan adanya rumah Tuhan di tempat ini. Dan yang dari dalam, ada juga orang-orang yang kita anggap teman, orang-orang yang kita anggap saudara, orang-orang yang kita anggap bersama-sama. Justru juga sebaliknya, bahkan mungkin menyebarkan berita-berita yang tidak baik, berita-berita yang tidak lengkap, sampai orang memahaminya tidak tepat. Dan semuanya itu adalah merupakan tantangan yang dihadapi oleh pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tetapi saya mau katakan sekali lagi, bukan karena kekuatan Pak Gembala, bukan karena kekuatan hamba-hamba Tuhan, bukan karena kekuatan semua sedang jemaat yang ada di sini, tetapi semuanya dikerjakan oleh anugerah Tuhan. Kalau bekerja, kalau pelayanan ini ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Dan demikian juga kita Bapak Ibu, baik pelayanan di tempat ini pun kita sendiri sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kekuatan, bukan karena kegagahan kita, tapi semuanya dikerjakan oleh anugerah Tuhan. Bapak Ibu, apalagi beberapa tahun terakhir ini, tantangan yang kita hadapi adalah persoalan yang dihadapi oleh pelayanan di tempat ini. Ada tinggal di tengah-tengah masyarakat yang tidak seluruhnya sepakat dengan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pelayanan di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Nah, itulah tantangan yang kita hadapi. Dan demikian juga dalam kehidupan kita setiap hari, dalam keluarga, dalam pelayanan kita. Kita mengalami banyak tantangan dan persoalan. Tetapi Tuhan menolong dan Tuhan memelihara kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hidup ini karena anugerah Tuhan. Jadi ini tantangan yang kita hadapi dari lingkungan. Kemudian yang kedua, membangun rumah Tuhan ini tetap ada sampai hari ini. Semua karena anugerah Tuhan.
Persoalan pergumulan yang kedua yang kita alami apa? Gereja kita bukan gereja yang banyak uang. Tetapi kalau kita ada sampai hari ini, semua hanya oleh karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan sebagai orang-orang percaya? Yang pertama, teruslah pertahankan dan tingkatkan kualitas penyerahan diri kita kepada Tuhan. Ketika kita menyerah kepada Tuhan, sejauh apa kita menyerah kepada Tuhan, sejauh itulah Tuhan akan menolong dan membantu kita. Ketika kita menyerah setengah-setengah, maka Tuhan akan menolong juga setengah-setengah. Saya sudah pernah katakan beberapa waktu yang lalu, Tuhan Allah ketika kita berpercaya kepadanya, Tuhan Allah tidak pernah mengambil alih apa yang menjadi tanggung jawab kita. Tuhan Allah tidak pernah mengambil alih apa yang menjadi pekerjaan kita. Kita beriman kepada Tuhan, tetapi kita juga harus mengerjakan apa yang menjadi bagian kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, inilah kehendak Tuhan bagi kita. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, terus pertahankan dan tingkatkan kualitas penyerahan kepada Tuhan. Kita menyerah kepada Tuhan. Bapak Ibu, jemaat kita di tempat ini, ya, hampir berapa tahun ya? Covid ini berapa tahun hampir? Hampir 3 tahun ya? Wah, hampir 3 tahun. Gereja di tempat ini dan jemaat Tuhan seluruhnya diberkati, ditolong oleh Tuhan. Di gereja-gereja lain Bapak Ibu, gereja-gereja lain yang keadaannya lebih besar, keadaannya lebih baik, uangnya lebih banyak, jemaatnya banyak mati. Gara-gara apa? Gara-gara Covid. Saya tidak mengatakan yang penting kita susah. Ya, kita susah. Maka sebab orang-orang susah lah, yang gerejanya susah lah yang akan pasti ditolong oleh Tuhan. Saya tidak katakan begitu. Biar susah, kalau tidak ada penyerahan kepada Tuhan, ya makin susah. Tetapi yang saya mau katakan adalah, kalau sampai hari ini kita semua ada sidang jemaat di tempat ini kan kebanyakan sudah umur lanjut, ya, sudah umur lanjut. Tetapi Tuhan tolong, Tuhan berkati sampai hari ini. Walaupun di masa-masa tahun-tahun yang lalu kita dengar ada juga jemaat yang kena nggak? Ada. Tetapi mati nggak? Kena dan mati ya. Kena dan mati ada nggak? Nggak ada. Dan mati. Oh, kena terus mati. Nggak ada. Kena terus mati, nggak ada kan? Kena terus mati. Tapi kena langsung terus sembuh. Banyak, ada. Itu karena pertolongan Tuhan. Kita terus berdoa. Itu sebabnya mari kita tingkatkan penyerahan kita kepada Tuhan. Nah Tuhan, pelayanan, pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan kita semuanya ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Semua karena penyerahan kepada Tuhan. Itu sebabnya jangan berhenti menyerah kepada Tuhan. Ada berat masalah, semakin berat masalah, semakin menyerah kepada Tuhan. Sebab Ia berkata, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Bukan orang yang gak ada kesusahan yang Tuhan panggil. Orang yang susah, orang yang berat hidup. Siapa yang mengalami banyak masalah hari ini? Ada? Banyak masalah lumayan. Kalau yang banyak masalah hari ini, saya mau katakan, mari bersama-sama dengan saya, dengan Bapak Gembala, ayo datang kepada Tuhan. Mari kita tingkatkan terus penyerahan kepada Tuhan. Jangan pernah berpikir mundur. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkan Tuhan karena beratnya hidup. Kita mengalami hidup susah karena kita mengiring Tuhan. Sementara di tempat lain orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, hidupnya rasanya baik-baik saja. Tetapi Yesus berkata, berbahagialah orang yang menderita, yang susah oleh karena namaku. Sebab mereka lah yang mempunyai kerajaan Allah. Mereka lah yang mewarisi kerajaan surga. Tapi bukan berarti kita mau mengatakan, Tuhan berikanlah kesusahan. Nah, saya tidak bilang begitu. Nggak mau, minta aja banyak. Nggak mau lah. Tanpa kita minta aja udah banyak masalah. Iya. Udah banyak susah. Jadi yang perlu kita minta, yang mohon kepada Tuhan adalah kekuatan dan perlindungan dari Tuhan. Amin. Semua karena anugerah Tuhan. Bukan oleh gagah, bukan oleh karena kuat kita, tapi semua karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu, di beberapa gereja yang saya tahu,
Ada banyak gereja menjadi kosong, menjadi kurang jemaatnya selama hampir 3 tahun ini karena COVID ini. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan kita di tempat ini, oleh kemurahan Tuhan kita tetap ada sampai hari ini. Jemaat-jemaat tetap ada, dan bahkan ada yang lama tidak datang atau yang tidak pernah datang pun akhirnya datang untuk memuji Tuhan. Bukankah itu semua cara Tuhan untuk menghibur dan menolong kita? Jadi itu yang pertama yang harus kita lakukan. Terus pertahankan dan tingkatkan kualitas penyerahan kepada Tuhan. Dia yang akan bertindak dan kita akan melihat bagaimana cara Tuhan menolong. Keluaran 14 ayat 14. Keluaran 14 ayat 14. Mulai dari ayat 13 ya. Keluaran pasal 14 ayat 13 dan 14. Silakan seorang baca untuk kita. Demikian firman Tuhan. Ya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Iya, itu ayatnya yang ke-14. Coba dari ayat 13 Bu sampai 14 sekali lagi. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Iya, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Di sini Musa mengingatkan orang Israel, orang Mesir yang kamu lihat hari ini, kamu tidak akan lihat lagi mereka untuk selamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagi orang Israel ketika mereka keluar dari orang Mesir adalah tantangan bagi mereka. Orang Mesir adalah merupakan masalah terbesar bagi mereka pada saat itu. Tetapi karena mereka menyerah kepada Tuhan, karena Tuhan memimpin mereka, Tuhan akan memimpin mereka, Tuhan akan menolong mereka. Dan Musa berkata, Tuhan akan berperang ganti kamu, dan kamu hanya diam saja dan lihat kemenangan dari Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan terbesar kita hari ini? Apa yang menjadi pergumulan terbesar bagi keluargamu, bagi pekerjaan kita, bagi hidup nikah saudara, bagi pelayanan kita di tempat ini? Kalau kita menyerah kepada Tuhan, maka Tuhan akan berperang ganti kita. Dan masalah pergumulan yang kita lihat hari ini, kalau kita menyerah kepada Tuhan, kita tidak akan mengalaminya. Kita tidak akan melihatnya lagi pada masa yang akan datang. Rahasianya, menyerah kepada Tuhan. Amin? Menyerah kepada Tuhan. Bukan menggerutu, bukan bersungut-sungut, tetapi menyerah kepada Tuhan. Yang kedua yang harus kita lakukan, lakukan apa yang baik dan benar yang dapat kita lakukan. Selebihnya biarlah Tuhan yang atur. Kita melakukan apa yang baik, apa yang benar. Kita coba lakukan, kita terus berusaha mengerjakan apa yang benar menurut pandangan Tuhan, bukan menurut pandangan kita. Pelayanan yang kita lakukan, mari kita lakukan pelayanan dengan cara yang benar, dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita. Amen. Orang Israel di dalam Keluaran pasal 14 ini, mereka berperang dengan cara Tuhan dan bukan dengan cara mereka. Ketika orang Israel berperang dengan cara Tuhan, maka kemenangan besar mereka raih. Sebab Tuhan berperang untuk mereka. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Ada lagu sekolah minggu, apa? Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di samping saya, siapakah lawan kita? Tidak ada. Jadi kalau Tuhan yang ada di pihak kita, Tuhan yang akan membela kita sepenuhnya. Amen. Tuhan tidak pernah menolong setengah-setengah. Ya, pertolongan Tuhan terasa setengah-setengah ketika kita menyerahnya setengah-setengah. Tetapi Tuhan, ya, sebenarnya kita yang merasa Tuhan menolong kita setengah-setengah. Tapi sebenarnya dari pihak Tuhan, Tuhan sudah menolong sepenuhnya. Karena, ya, contoh ya, penyerahan kita 50%. Ya, penyerahan kita kepada Tuhan ini, kekuatan kita, katakanlah kekuatan kita ada 100%. Lalu kalau kita menyerah 50%, berarti sisanya 50%, betul ya? 50%. Nah, yang Tuhan tolong yang mana? Kekuatan yang 100% atau yang 50%?
50% Bapak Ibu, dari yang 50% yang kita persembahkan, kita penyerahan kita 50%, maka Tuhan akan menolong kita menurut ukuran kita 50%. Tapi dari pihak Tuhan, yang 50% itu Tuhan genapi, Tuhan tolong 50%. Berarti 50% itu menjadi 100%. Ya kan? Ya mungkin agak bingung-bingung ya kan? Tapi 100% dari 50% berapa? 100% dari 50%. Ya, 50. Hah? 100%. Oh iya, betul. Nah, Ini sejumlah itu. oke, ya. Bagaimana saya menghitungnya ya? Oke, saya kasih misalnya anggap butuh uang misalnya 100.000. 100.000, betul ya? Katakanlah 100.000 butuh uang 100.000. Tetapi dia minta cukup 50.000 saja. Oke? 50.000 saja. Permohonannya kan 50.000, betul ya? Saya kasih 50.000. Dari permohonannya berapa persen? 100% dari permohonannya. Karena permohonannya 50.000, meskipun kebutuhannya 100.000. Tapi karena saya beri 50.000 sesuai dengan permohonannya, maka pemberian saya itu berapa persen? 100. Jadi 100%, 100% lah yang Angga terima. Demikianlah kira-kira hitungannya kalau kita menyerah kepada Tuhan 50%, Tuhan akan menolong kita sepenuhnya 100% dari penyerahan kita. Jadi 200%. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya lakukan apa yang baik dan benar yang dapat kita lakukan. Selebihnya biarlah Tuhan yang ngatur. Mari kita melakukan apa yang menjadi kebahagiaan kita. Mari kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Yang ketiga, jangan berharap dan mengandalkan manusia. Di dalam Ezra pasal 4 ayat 1 sampai 3 itu, ya, di situ mereka membangun rumah Tuhan, membangun mezbah dan rumah Tuhan. Ya. Tetapi mereka tidak berharap kepada manusia, mereka tidak berharap kepada orang-orang di sekitarnya. Tetapi mereka hanya berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam menjalani hidup ini kita berharap kepada Tuhan. Amin. Ya, dalam pelayanan di tempat ini kita juga berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Kita hanya melakukan apa yang menjadi bagian-bagian kita. Kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Kita tidak bisa bilang begini, yang penting kita percaya kepada Tuhan. Tuhan akan berikan nanti semuanya dan kita tidak melakukan apa-apa. Nggak begitu. Sebab dari awal Tuhan sudah berkata kepada Abraham, Abraham, aku akan memberkati engkau, tetapi inilah yang menjadi tanggung jawabmu. Kita punya tanggung jawab kepada Tuhan, meskipun kita juga punya hak, tapi kita ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan. Kita punya hak dan tanggung jawab ini yang harus kita lakukan. Dalam pelayanan ini, kita nggak bisa bilang begini, oh Tuhan, Engkau baik dan Engkau tahu bahwa kami mengasihi Engkau. Kami mengasihi seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, biar kiranya kursi-kursi ini tersusun dengan sendirinya. Biar malaikat yang menyusunnya. Coba Bapak Ibu, kita semua diam-diam, tiba-tiba kursi semua bergerak. Saya nggak tahu, saya nggak yakin Bapak Ibu kita semua akan bertahan di tempat dan berkata, wih puji Tuhan, malaikat bekerja. Yang ada kabur. Jadi yang mau saya katakan adalah kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Ketika Tuhan menolong kita, Tuhan tidak akan pernah mengambil alih apa yang menjadi tanggung jawab kita. Amin. Jadi jangan pernah berharap dan jangan pernah mengandalkan manusia. Kemudian yang keempat, yang terakhir, hati-hati terhadap orang-orang yang berpura-pura. Ezra pasal 4 itu, Bapak Ibu, Ezra pasal 4 ayat yang pertama, kedua dan keempat. Ezra pasal 4 ayat 1, 2 dan 4. Silakan seorang. Demikian firman Tuhan. Iya. Ketika lawan orang Yehuda
Dan Benyamin mendengar bahwa orang-orang yang pulang dari pembuangan itu sedang membangun bait suci bagi Tuhan Allah Israel, maka mereka mendekati Zerubabel serta para kepala kaum keluarga dan berkata kepada mereka, biarlah kami turut membangun bersama-sama dengan kamu, karena kami pun berbakti kepada Allahmu sama seperti kamu. Lagi pula kami selalu mempersembahkan korban kepadanya sejak zaman Esarhadon Raja Asyur yang memindahkan kami kemari. Ya, ayat yang keempat. Maka penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut membangun. Membuat mereka takut membangun. Ya, jadi Bapak Ibu, ayat yang kedua, maka mereka mendekati Zerubabel. Itu siapa? Musuh-musuh orang-orang Yehuda itu. Jadi hati-hati terhadap orang-orang yang berpura-pura. Itu sebabnya kita berdoa. Tuhan melindungi kita terhadap orang-orang yang munafik. Tuhan melindungi kita dari orang-orang yang berpura-pura. Amin. Amin. Tetapi bagaimana kita bisa menerima semuanya itu? Bagaimana kita bisa terlindungi dari orang-orang munafik, dari orang-orang yang berpura-pura? Ketika kita menyerah kepada Tuhan. Ketika kita menyerah sepenuhnya kepada Tuhan dan melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dengan melakukan hal-hal seperti di atas, maka kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan dan kita pasti akan berhasil. Ya. Hati-hati terhadap orang-orang yang berpura-pura. Ini di situ di ayat 1 di pasal 4 itu dikatakan musuh-musuh orang Yehuda. Kemudian mereka berpura-pura, izinkanlah kami supaya kami turut membangun bersama-sama. Izinkanlah kami supaya kami membangun bersama-sama dengan kalian. Bukankah kami begini? Bukan kami juga mempersembahkan persembahan kepada Tuhan yang kalian sembah? Tetapi ayatnya yang keempat di situ dikatakan mereka justru melemahkan orang-orang itu sehingga takut untuk membangun. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang melemahkan orang-orang yang takut akan Tuhan. Sebab kalau kita melemahkan, kita menjadi orang-orang yang melemahkan orang-orang yang mengasihi Tuhan, maka Tuhan yang akan melawan kita. Sebab kenapa? Di sini kalau perhatikan Bapak Ibu, orang-orang itu melemahkan orang-orang Yehuda yang membangun bait Allah. Dan siapa yang berperang? Tuhan yang berperang ganti orang-orang Yehuda itu dan melawan, menghancurkan orang-orang yang melemahkan, yang menghambat pembangunan rumah Tuhan. Itu sebabnya mari kita semuanya terus berharap kepada Tuhan. Amin. Kita menyerah kepada Tuhan. Ingatlah sampai hari ini Tuhan terus menolong kita. Amin. Meskipun banyak sekali berita-berita yang mengatakan keadaan semakin susah, keadaan makin sulit, ekonomi makin sulit. Ekonomi sulit, betul? Betul. Tapi tetap makan nggak sampai hari ini? Yang punya motor tetap masih bisa beli bahan bakar? Masih bisa. Semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Kita tidak menutup mata dengan berkata nggak ada masalah, nggak ada persoalan. Kita mengakui ada persoalan, ada tantangan, ada hambatan. Tetapi Tuhan menolong kita. Amin. Kita tidak mengatakan karena kita orang takut akan Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat segala persoalan. Enggak. Tetapi Tuhan memberikan kita kekuatan. Jangan berpikir begini Bapak Ibu, karena kita takut akan Tuhan, ketika satu kali banjir, yang lain banjir, kita sendiri di tengah-tengah nggak banjir. Katakanlah ya, misalnya semuanya banjir, hujan kemudian banjir, kerendam sampai 1 meter. Cuman rumah Bapak Ibu dan gereja di tempat ini tidak kena banjir, tapi kiri kanan kena banjir. Senang nggak? Kenapa? Kan nggak kena banjir. Memang nggak kena banjir, tapi keluarnya mau bagaimana? Mau makan mau bagaimana? Ya. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita orang Kristen tidak meniadakan adanya masalah. Kita tidak menutup mata terhadap realita adanya masalah. Tetapi kita sadar bahwa kita ada hanya oleh karena anugerah. Amin. Sekali lagi, ketika kita melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita, maka kemenangan ada di pihak kita. Semua oleh karena anugerah Tuhan. Semua katakan semua karena anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.